Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baidawi akan mereview penjelasan materi. Materi kelima tentang pendekatan kualitatif. Definisi metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, yakni dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis maupun lisan. Kompetensi peneliti kualitatif. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mampu menciptakan rapot kepada setiap orang yang ada pada konteks yang akan diteliti. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Yang keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara triangulasi serta sumber-sumber lain. Yang kelima, mampu menghasilkan temuan unik bermakna, pengetahuan baru, konstruksi, fenomena, dan hipotesis. Yang keenam, mampu membuat laporan sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Beberapa penelitian dengan pendekatan kualitatif antara lain. Yang pertama, bila masalah belum jelas, masih samar, atau mungkin masih dalam kondisi gelap. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif. Yang kedua, perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan. Yang ketiga, tujuan penelitian kualitatif lebih mendalam. Yang keempat, subjek yang diteliti berubah. Yang kelima, berdasarkan prinsip fenomenologis. Yang keenam, analisis data dan hasil. Kekurangan penelitian kualitatif. Yang pertama, hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Yang kedua, kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Yang terakhir, prosedur penelitian yang belum standar. Materi ke-6 adalah tentang pendekatan kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Nah, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah
di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, serta teknik pengumpulan dengan triangulasi. Adapun ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, data yang dikumpulkan adalah numerik. Yang kedua, hasil penelitian dijadikan dalam bentuk data. Yang ketiga, perhitungan waktu penelitian dapat cepat. Yang keempat, hasil dapat digeneralisasi. Yang kelima, relatif singkat. Yang keenam, dipandang lebih kredibel. Adapun kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan pada asumsi. Yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama. Yang keempat, apabila jumlah sampel sedikit, sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Nah, ada beberapa penelitian dengan pendekatan kuantitatif, antara lain. Yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, selanjutnya, materi ketujuh tentang dasar-dasar penelitian. Nah, pengertian dan urgensi penelitian. Nah, kata penelitian berasal dari bahasa Inggris, research, yang mana terdiri dari dua kata, yaitu kata re itu berarti kembali, sedangkan to search berarti mencari. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu persoalan. Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dari penjelasan penelitian dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis penelitian ilmiah. Secara umum, penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berikut adalah beberapa macam penelitian yang eksis hingga saat ini. Antara lain, eksperimen, deskriptif, korelasional, penelitian evaluasi, simulasi, survei, studi kasus, teori dasar, kultural, historis, dan etnologi. Berikut tahap-tahap penelitian ilmiah.
tahap-tahap penelitian adalah langkah atau panduan dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah dijelaskan mengenai tahap-tahap dalam melaksanakan penelitian, di antara lain adalah yang pertama itu tahap penelitian kualitatif, terdiri dari penentuan masalah, latar belakang masalah, perumusan atau identifikasi masalah, telaah kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian, perumusan hipotesis, serta metode penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan terdiri atas pengumpulan data, meliputi observasi, dokumen, dan triangulasi. Pengolahan data meliputi klasifikasi data, coding, scoring, dan tabulasi. Dan terakhir, analisis data. Nah, ketiga, tahap penulisan laporan penelitian terdiri dari, yang pertama itu adalah teknik penulisan laporan. Biasanya, di akhir sebuah laporan penelitian ditutup dengan bab penutup. Yang kedua, penunjuk penulisan laporan meliputi dilakukan secara informal, bersifat penafsiran atau evaluatif, jangan memasukkan data terlalu banyak, menjaga kerahasiaan informan, melakukan penjajakan audit, dan menentukan batas waktu penyelesaian laporan. Nah, yang terakhir adalah materi ke-8 tentang desain penelitian kualitatif. Nah, pengertian memahami desain kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari penggambaran objek penelitian, mengungkapkan di balik fenomena, menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, posisi teori dalam penelitian kualitatif. Ya, deskriptif teori penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Tujuan dalam menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, teori digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Yang kedua, teori sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Ada beberapa perspektif teoritis yang biasanya digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Perspektif feminis, wacana rasial, perspektif teori kritis, teori queer, dan studi disabilitas. Yang keempat, teori sering digunakan sebagai poin akhir penelitian. Yang keempat, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Nah, ada teknik penggalian data. Nah, teknik penggalian data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tentu berbeda. Pada umumnya, penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket. Nah, sedangkan
instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Nah, pada penelitian kualitatif ada 4 metode untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu observasi, wawancara, focus group discussion atau FGD, dan analisis data. Maksudnya analisis dokumen. Nah, analisis data. Dari pengertian analisis data kualitatif, analisa data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data pekerjaan. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai gaya analisis masing-masing, di mana gaya analisis dari penelitian ini jauh berbeda dengan gaya analisa kuantitatif yang selalu menggunakan angka-angka untuk menyimpulkan suatu penelitian. Nah, analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian, serta berkaitan dengan kejadian yang melingkup sebuah objek penelitian. Analisis data kualitatif proses sebagai berikut. Yang pertama, proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu, diberi kode agar sumber data yang datanya tetap ada ditelusuri. Yang kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Yang ketiga, berpikir dengan jelas, membuat kategori data itu, mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Yang keempat, membuat temuan-temuan umum. Nah, metode analisis data kualitatif. Ketajaman analisis data kualitatif tergantung pada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif. Peneliti yang sudah terbiasa menggunakan pendekatan itu biasanya mengulas hasil penelitiannya secara mendalam dan konkret. Hal ini dilakukan karena peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian, bahkan hasil analisis awal akan menentukan proses penelitian selanjutnya. Proses analisis tersebut sebagai berikut. Pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua, penyajian data. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian penyertaan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Sekian dari review materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.